Baik, kan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, saya sayangi ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan Vicon meeting kelas 11 TKRO 2 untuk materi PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Nah, untuk hari ini materinya adalah PDI. PDI itu adalah Pre-Delivery Inspection. Ya, Pre-Delivery Inspection. Jadi untuk KD-nya adalah kalian bisa melaksanakan PDI. Melaksanakan PDI itu KD keterampilannya ya. Untuk KD pengetahuannya ya, itu kalian bisa memahami cara pre-delivery inspection. Anak-anak yang saya banggakan, pre-delivery inspection ini dilakukan oleh mekanik sebelum kendaraan atau mobil diserahkan kepada pembeli atau pemiliknya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Jadi mobil yang dibeli oleh konsumen ini sebelum diserahkan kepada konsumen itu dealer harus melakukan yang namanya PDI, Pre-Delivery Inspection. Jadi pemeriksaan yang dilakukan semuanya pada mobil tersebut atau pada kendaraan tersebut, dicek semuanya sebelum diserahkan kepada konsumen. Tujuannya adalah agar mobil yang akan diberikan kepada konsumen itu dalam kondisi baik ketika diserah terimakan. Harapannya tidak ada komplain dari pihak konsumen atau pembeli. Ya, dengan adanya PDI itu diharapkan mobil atau kendaraan yang diserah terimakan kepada konsumen itu kondisinya bagus, ya memang tidak ada masalah. Itu yang diharapkan dari adanya PDI. Tuh. Nah, pekerjaan yang PDI ini kan banyak. Ya. Jadi PDI itu pekerjaannya banyak, mulai dari pemeriksaan eksterior, ya, kemudian pemeriksaan interior, ya, pemeriksaan bawah mobil, termasuk pada pemeriksaan roda-roda, ya, ban-ban, baik tekanan ban dan sebagainya. Nah, itu materinya sudah saya share di kelas tim ya. Saya harapkan nanti anak-anak bisa membuka itu, ya, lembar yang job yang saya berikan di kelas tim, silakan dibuka. Ya, kemudian nanti itu akan menjadi tugas seakan-akan kalian melaksanakan PDI. Nah, itu nanti kalian isi itu, kalau memang bisa ngeprint ya, bisa ngeprint silahkan di-print. Tapi kalau tidak bisa ngeprint, di-print, berarti kalian harus nulis di kertas. Paham anak-anak sekalian? Paham. Ya. Nah, untuk bisa melakukan PDI, itu kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah pernah saya share. Misalkan materi tentang tune up, ya. Materi tentang tune up. Kalian harus memahami itu tune up, ya, karena pekerjaan di PDI itu ya ada dari pekerjaan di tune up, itu pemeriksaan olinya, ya, oil levelnya, pemeriksaan air pendingin di reservoir, ya, pemeriksaan tekanan ban, pemeriksaan suspensi, ya,
pemeriksaan interiornya, ya, lampu-lampu interior, ya, lampu yang di dalam mobil, kemudian kerja power window, ya, kemudian kerja wiper, kerja lampu-lampu, ya, baik lampu kota, ya, lampu kepala dekat jauh, lampu rating, hazard, itu semuanya diperiksa. Sehingga ketika mobil atau kendaraan diserahkan kepada pembeli, itu ketika pembeli mencoba di rumah, itu dia nggak komplain, ya. Kalau proses PDE-nya tidak bagus, bisa jadi, ya, karena proses PDE-nya mungkin ada yang terlewat, mungkin ketika mobil sampai di pembeli, ya, konsumen, mungkin ketika konsumen mencoba ratingnya mati, ya. Jadi kalau PDI dilakukan dengan baik, tidak akan ditemukan kasus pada pembeli atau pemilik mobil yang sudah menerima mobil saat itu dia mencoba. Karena pernah terjadi ketika sudah sampai di konsumen, ada kasus, ada masalah. Misalkan lampu kotanya mati, atau mungkin lampu headlamp-nya mati. Itu karena proses PDI-nya tidak dilakukan baik. Itu ya anak-anak sekalian, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi PDI itu delivery inspection. Jadi inspeksi yang dilakukan kepada mobil sebelum diserah terimakan kepada konsumen. Nah, makanya karena ini adalah KD tentang PDI, ya, pre-delivery inspection, maka kalian harus memahami materi-materi yang pernah saya sampaikan, termasuk materi tune up, ya, kemudian sistem pelumasan, sistem pendingin. Seperti itu kalian harus memahami, ya, cara pemeriksaan sistem-sistem tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mas? Silahkan. Kaitannya tentang PDI. Yang saya share di kelas tim ada 2 lembar, ya. Silahkan dipelajari, dibaca. Makanya Tulis. Itu ditulis. Ya, kalau memang kamu bisa ngeprint, silahkan di-print, kemudian tinggal kamu isi, ya. Misalkan pemeriksaan oil atau minyak pelumas baik, berarti ada di centang, itu ada untuk centangnya. Ya, kalau memang harus ditulis, ditulis. Itu. Siap, Pak. Kalau memang bisa ngeprint, di-print, kemudian kamu tinggal nyentang atau tinggal isi jawabannya. Tapi kalau tidak bisa ngeprint, ya terpaksa kalian, ya, tulis. Kemudian difoto, nanti linknya akan saya share setelah ini. Nah, ya, itu tentang PDI, anak-anak, ya, tentang PDI. Nah, saya akan menambahkan sedikit tentang tune up. Yang ini materi yang kemarin-kemarin sebenarnya. Cuma kan kemarin belum bisa meeting, ya, belum bisa meeting. Saya akan tambahkan sedikit tentang tune up, karena itu juga dasar untuk bisa melakukan PDI. Jadi yang namanya mobil atau kendaraan setelah digunakan itu pasti mengalami perubahan-perubahan, ya, baik lambat maupun cepat, ya, perubahannya. Maka perlu dilakukan yang namanya tune up, ya. Jadi tune up itu adalah pekerjaan yang dilakukan pada sebuah mesin kendaraan yang meliputi pekerjaan pemeriksaan, pengukuran, penyetelan, ya, perbaikan dan penggantian komponen yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin ke kondisi semula. Itu tune up. Jadi tujuan dari tune up adalah apa, anak-anak sekalian? Mengembalikan kondisi mesin ke kondisi semula. Paham, ya? Nah, pekerjaannya banyak, kan? Kemarin sudah saya share materinya, kan? Pekerjaannya banyak. Ya. Nah, makanya di sini yang saya tekankan adalah prosedur tune up-nya.
prosedur tune up-nya. Ini ada, coba lihat, ada prosedur tune up, 3 prosedur ya. Prosedur yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin dingin. Kemudian prosedur yang kedua, pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin hidup, ya. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin sudah dipanaskan. Ini saya paskan materinya dulu, biar kalian bisa lebih paham. Bentar ya, Mas. Ini mungkin baterainya agak lemah ini sebentar. Lagi loading ini yang halaman pas prosedur tune up. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ada 3 prosedur tune up. Ya. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin dingin. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin hidup atau menyala. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin setelah dipanaskan. Tapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu, ya, persiapan perlengkapan keselamatan kerja ya, fender ya, yang harus dipasang itu ada fender cover, steering cover, floor cover dan lain-lain sebagainya, pelindung kendaraan biar tidak lecet ataupun kotor. Kemudian persiapkan toolset ya, alat-alat ya, SST yang diperlukan pada saat tune up. Itu persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan tune up. Ya. Nah, kaitannya prosedur ini. Untuk prosedurnya yang saya sampaikan, nih yang masih kelihatan ya materinya ya, anak-anak ya. Halo. Nah, saya muter-muter, Pak. Oh, di HP Masih, Pak Pak. ya. Bentar, kelihatan nggak? Kelihatan mudeng, Pak. Sudah kelihatan? Ya, saya kok muter-muter, Pak. Oh, berarti masih Masih loading loading, ya. Pak. Masih loading, nggak apa-apa, ditunggu. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Halo? Ya, saya belum, Pak. Masih muter. Oh. Yang lainnya gimana yang lainnya? Sudah kelihatan belum? Masih, Pak. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Oh iya, berarti memang sinyalnya. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Sampai kelihatan ya, nanti bilang kalau sudah kelihatan ya. Tak mau tanya ini. Sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Oh. Belum? Ada yang sudah kelihatan? Masih, Pak. Masih loading, Pak. Enggak apa-apa. Ditunggu ya. Ini di saya sudah saya tampilkan.
Ada yang sudah kelihatan? Halo, sudah? Belum. Sudah belum? Belum. Masih muter-muter. Oh, masih Tapi muter-muter. Iya, nggak apa-apa. Belum, Ini kalau di saya sudah kelihatan. Berarti sinyalnya memang kurang bagus. Ada yang sudah tampak sajiannya? Belum, Mbak. Belum ya? Oh, hai. Bro. Ya, aku rak ngomong. Aduh. Mbak, sambil saya cek yang hadir ya. Ada 8 peserta ya. Ada yang sudah tampak sajiannya? Belum, Mbak. Masih loading, masih muter ya di situ ya? Masih, Pak. Di HP-mu masih muter? loading, Pak. Masih. Iya, Pak. Muter, Pak. Gitu. Masih itu tampilan pertama itu, Pak. Oh, masih tampilan yang pertama. Oh. Baik, kalau begitu karena masih loading terus, kalian sudah download materinya belum yang untuk tune up itu, yang kemarin? Ada di Teams ya, ada di Teams di file. Kamu kan di HP-mu ada tulisan file juga. Nah, itu di file itu sudah saya sematkan di situ. Nah, itu nanti bisa di-download. Iya, Pak. Nah, tolong Iya, Pak. dibaca Siap, ya. Pak. Tolong dibaca ya kaitannya tune up. Itu menjadi dasar ya untuk kalian bisa melaksanakan pekerjaan PDI. Jadi di PDI ya, Siap, Pak. itu Siap. kalian melakukan pekerjaan seorang mekanik ya, memeriksa mobil semuanya ya, baik eksterior maupun interior bawah mobil ya, itu dicek semuanya sebelum diserahkan kepada pembeli atau konsumen. Termasuk sampai pada tekanan ban ya, tekanan ban itu juga dicek ketika pre-delivery inspection. Jadi itu anak-anak sekalian, di job sheet yang sudah saya share di kelas tim, silahkan kalian buka, kalian baca kan, kalian pelajari dulu, kemudian kalian isi ya, seakan-akan kalian betul-betul melaksanakan PDI. Itu ya anak-anak sekalian ya, paham ya? Siap, Pak. Jadi tugasnya itu boleh di-print dulu, 2 lembar itu, kemudian dikerjakan, atau boleh kalian tulis tangan, ya, kemudian diisikan dari perintah di tugas tersebut. Untuk linknya akan saya buat setelah ini dan saya share di kelas tim. Untuk linknya. Pengumpulan, Di Pak. linknya berarti nanti tertulis tugas 5 ya, tugas 5.
tugas 5. Waktunya 1 minggu, batas akhirnya berarti Kamis depan ya, Kamis depan. Nah, bagi Pak, anak-anak yang mau belum tanya, mengumpulkan tugas, yang kemarin-kemarin, silahkan tetap dikumpulkan. Saya akan cek selalu link tugas yang sudah saya share. Ya. Jadi akan ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Itu kelihatan sekali di link yang saya share. Itu anak-anak sekalian ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan anak sekalian? Silahkan kalau memang ada pertanyaan. Pak, itu mau catatannya di buku tulis, Pak. Ya di buku tulis. Biar nggak hilang kan di buku tulis kamu. Ya. Mengerjakannya gitu. Nah, kalau yang di print, Nah, kalau yang di print berarti ya di buku tulis. Ya. Kalau yang di print. Ya. Silakan oh iya, Pak. anak-anak videonya dinyalakan biar kelihatan wajahnya. Ini hanya foto saja ini, hanya yang kelihatan Mujianto ya. Cuma kelihatan matanya sama rambutnya saja. Nah, dinyalakan videonya karena barusan tampilan sajian sudah saya stop. Sekarang balik ke layar utamanya. Ade Husnul mana? Ade Husnul itu. Enggak kelihatan, kelihatan atap rumahnya saja. Ade Husnul Octavia. Ya, Wafa ini yang tadi Wafa. Ahmad Zainal ya? Apa Yainuddin? Betul. Nah ini Pak. Ya ini ya, ya ini. Nggak kelihatan Ya, ini. tulisannya. Ya ini kelihatan rambutnya aja, Yen. Nah, gitu Yen, bagus. Ade nggak kelihatan. Ade hanya kelihatan jilbabnya saja. Ya. Baik, anak-anak ya, ini masih saya rekam. Nanti silakan kalian bisa lihat. Mungkin ya insya Allah saya buat di YouTube nanti. Makanya saya minta wajahnya diperlihatkan biar nggak kelihatan rambutnya saja atau matanya saja. Dijauhkan sedikit kameranya ya, kamera HP-nya dijauhkan dikit, diletakkan aja, kamu agak jauhan. Seperti saya kan gitu. Ini saya pakai HP karena laptopnya nggak connect tadi. Nah itu ada kan kelihatan. Mundur lagi, biar kelihatan. Baik anak-anak, ada pertanyaan silakan tentang PDI silakan. Ada pertanyaan nggak? Ini saya download dulu daftar hadir ya, sebentar ya. Saya download daftar hadirnya. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan tentang PDA, tugas PDA? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Itu isinya dicentang apa? Bagaimana, Pak? Ya, kan ada yang dicentang, ada yang harus diisikan toh, 2 lembar itu. Itu ya. Ya, Pak. Yang dicentang berarti ya centang, yang harus ada hasil pemeriksaannya ya ditulis. Kan ada 2 lembar, ada yang lembar cukup dicentang, ada 1 lembar yang memang harus ditulis. Itu ya. Ya, Pak. Nah, untuk pekerjaan yang mungkin kalian belum begitu paham, boleh browsing di internet. Boleh ya. Jadi misalkan ada pekerjaan yang kamu belum begitu paham, browsing caranya bagaimana.
Tapi saya kira untuk pekerjaan PDA itu hanya memeriksa saja. Ya. Kayak tadi yang saya sampaikan, pemeriksaan lampu-lampu coba di-on-kan, nyala apa enggak. Misalkan ada yang tidak nyala, berarti ditulis lampu rating ya, bagian depan mati misalkan. Contohnya itu permasalahan yang ada. Itu ya. Kemudian misalkan wiper kamu coba nyalakan, on-kan, dia nggak mau bergerak. Nah, itu berarti permasalahannya wiper tidak mau bekerja. Misalkan kamu cek tekanan ban misalkan. Ya, tekanan ban kurang dari standar. Itu contoh pemeriksaan yang dilakukan pada PDA, kamu tuliskan hasil dari pemeriksaan itu. Nah, jika ada yang belum paham, browsing di internet cara pemeriksaannya. Itu ya. Jelas? Jelas anak-anak ya? Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Cukup, Pak. Cukup. Cukup jelas ya? Krishna Harun, saya absen ini. Krishna Harun tunjuk jari. Krishna Harun. Ini. Nah, hadir Pak. Mujianto, ya Mujianto. Ya, si Ahmad Dwi Alsani. Sip, semangat ya. Denny Anggoro. Ya. Wafa. Ahmad Zaini. Ya, Ade Husnul. Ya, sip. Baik anak-anak, ya silahkan dilanjutkan dengan membaca job sheet yang saya share di kelas tim. Kamu baca, bisa kamu download itu, bisa di print atau langsung ditulis. Ya. Silahkan dikerjakan di link tugas yang saya share setelah berakhirnya video conference ini. Ya. Kemudian video conference ini saya share di YouTube, jadi kamu bisa lihat apa saja yang saya sampaikan, kemudian kamu bisa lihat wajah-wajah kamu yang bagus dan cantik ini. Itu ya. Ya, semuanya senyum, ya senyum kelihatan. Nah, gitu. Harus bergembira ya, harus bergembira, bahagia, tetap semangat meskipun pelajarannya menggunakan Vicon. SMK bisa. Yuk. Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Muga luar Biasa. Muga luar biasa. Tetap semangat anak-anak sekalian. Jaga sholat 5 waktu. Tepat waktu ya. Ketika sudah azan, lakukan sholat. Usahakan di masjid. Insya Allah hidup kamu penuh berkah, ya, penuh rahmat, dan kamu menjadi hambanya yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Kemarin yang ikut persiapan LKS Ade Husnul sama Wildan ya. Nah, yang kemarin ikut persiapan LKS, silakan bisa share ilmunya kepada teman-teman. Ya, itu ya pesan saya ya. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kalian bisa live ya dari sekarang, silahkan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, ya, silakan bisa live.